Eyo Sobat Tampan, lama tidak berjumpa dengan saya Babang Tampan yang tampan aduhai cihui di rebahan television. Kali ini Babang Tampan akan menceritakan sebuah kisah seorang mantan tentara Amerika yang bergabung dengan klan Yakuza di masa setelah berakhirnya Perang Dunia II di Jepang. Langsung saja tanpa banyak bacot, ini dia, The Outsider. Berlatar di sebuah penjara di Jepang, terlihat seorang tahanan yang merupakan satu-satunya tahanan asing bernama Nick Lowell yang merupakan mantan marinir Amerika sedang membersihkan lantai. Tak lama kemudian, keluar beberapa orang Yakuza dari sebuah ruangan, dan salah satu Yakuza itu melotot kepada Nick. Nick yang penasaran masuk ke dalam ruangan itu dan mendapati seorang Yakuza yang hampir mati karena digantung. Nick yang melihat itu langsung menolongnya dan memanggil penjaga. Alih-alih mendapatkan bantuan, Nick dan Yakuza itu malah dipukul oleh para petugas karena si Yakuza ini kedapatan mengirim surat keluar penjara. Hal itu menyebabkan Nick harus dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Saat berada di dalam sel penjara, anggota Yakuza itu memperkenalkan namanya. My name is Kiyoshi. Dan di sini, Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick dalam rencana melarikan diri dari penjara. Kiyoshi menjelaskan rencananya yaitu dia akan melakukan percobaan bunuh diri dan akan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit nanti, saudaranya akan datang untuk menjemputnya. Nick dijamin akan dibebaskan dan dijemput saat keluar nanti. I'll have them come for you. Scene berganti dengan memperlihatkan semua tahanan penjara yang sedang dipekerjakan untuk menambang batu, yang mungkin saja nantinya akan dijadikan batu akik. Hehehehe. Setelah itu, saat sedang membersihkan diri, terlihat beberapa Yakuza yang saat itu ingin membunuh Kiyoshi. Ketika kembali ke dalam sel, Nick dan Kiyoshi langsung melancarkan aksinya dengan sebuah besi tajam yang telah diasah di lantai. Kiyoshi menyayat perutnya dan meminta Nick untuk memastikan dia tetap hidup dan memanggil penjaga. Kashu! Kashu! Oi! Oi! Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Nick akhirnya keluar dari penjara dan terlihat sudah ada suruhan dari Kiyoshi yang menunggunya, lalu mempersilahkan Nick untuk masuk ke mobil untuk dibawa ke tempat Kiyoshi. Berlatar tempat di Osaka tahun 1994. Sesampainya di tujuan, Kiyoshi dan keluarga Yakuzanya telah menunggu Nick. Organisasi mereka bernama Shiromatsu, dan salah satu dari mereka yang bernama Hirochi berterima kasih kepada Nick karena telah membantu Kiyoshi saat di penjara. Hirochi pun menawarkan Nick sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis mereka dan orang Amerika lainnya. Lalu Nick pun mengiyakannya. Maybe I could. Nick kemudian dibawa ke tempat perjudian dan diberi uang oleh Boboho untuk menyewa tempat penginapan di sana. Di tempat itu Nick bertemu dengan wanita bernama Miu yang menawarkannya minuman, dan karena Miu cantik, Nick pun memberikan uang lebih. Di sini Nick belum tahu kalau Miu adalah adiknya Kiyoshi. Keesokan harinya Nick menjalankan tugas pertamanya yang diantar oleh Kiyoshi dan si Boboho ke sebuah pabrik, di mana seorang atasannya adalah orang Amerika, dan atasan pabrik tersebut paham maksud kedatangan Nick. Namun atasan tersebut tidak mau menjual murah harga logam seperti yang diinginkan oleh Yakuza, dan inilah yang terjadi. Malam harinya, Nick bersama Kiyoshi dan yang lainnya sedang berkumpul di tempat hiburan malam. Saat sedang asik minum dan bercanda tawa, tiba-tiba datang kelompok Yakuza dari klan Seizu, di mana klan Seizu adalah saingan mereka yang berasal dari Kobe. Di sini mereka memperebutkan pabrik yang didatangi Nick tadi. Mereka juga menjelekkan klan Shiromatsu dan menghina Nick. Nick pun terpancing dan memukulnya dengan botol minuman.
Dan di sini baku pukul antar geng Yakuza hampir saja terjadi. Namun klan Seizu memutuskan untuk mundur dan pergi dari sana. Setelah itu, Kiyoshi memberikan Nick sebuah tempat tinggal dan bergabung dengan klan Yakuza Shiromatsu. Berpindah ke sebuah tempat perjudian kecil, Kiyoshi dan Nick datang. Di tempat itu, pemilik yang berbadan jumbo unyu-unyu bernama Kimura yang kita sebut saja Super Boboho melakukan kesalahan dan tidak patuh kepada klan Shiromatsu. Kemudian saat dia menghina Nick, Nick pun langsung memukulnya yang membuat dia seperti orang ketindihan. Kiyoshi yang jauh lebih sadis menusuk-nusuk lehernya sampai dia almarhum. Lalu mengambil uang yang ada di sana dan pergi dari sana. Scene berpindah di sebuah tempat hiburan, terlihat Mio adiknya Kiyoshi sedang mabuk dan berdansa di sana. Kiyoshi yang melihat itu langsung menarik dan menyuruhnya pulang karena takut Yakuza Seizu datang membawa senjata. Lalu dia menyuruh Nick untuk mengantar adiknya pulang. Dan di sini terlihat Mio dan Nick yang saling menyukai satu sama lain. Sesampainya di rumah, Nick yang ingin pulang ditawari Mio untuk masuk ke rumahnya. Dan tidak perlu pikir panjang, Nick pun langsung masuk dan bermain kuda-kudaan dengan happy. Keesokan harinya, Nick menemui Kiyoshi dan Kiyoshi memberi tugas kepada Nick untuk membeli senjata ilegal dari tentara Amerika Serikat. Dan Nick harus pergi sendiri ke dermaga agar tentara Amerika Serikat itu tidak tahu kalau Shiromatsu terlibat. Akan tetapi jika gagal konsekuensinya Nick tanggung sendiri. Lalu Nick pun pergi ke dermaga itu dan menyembunyikan uangnya di bagian mesin mobil. Setelah sampai di sana, terlihat mayat dan muncul anggota Seizu yang akan mengambil senjata tersebut dan mengambil uang yang dibawa Nick. Namun karena tidak menemukan uangnya, dia menyuruh anak buahnya untuk menembak Nick. Akan tetapi karena Nick adalah mantan tentara, dia pun mampu membalikan keadaan dan menembak dua anggota klan Seizu. Keesokan harinya, ketua Shiromatsu mengadakan pertemuan karena mengetahui tragedi tersebut. Lalu Nick mengatakan kalau kejadian tersebut adalah kesalahannya, namun Kiyoshi membelanya. Di sini terungkap bahwa ada pengkhianat di dalam klan Shiromatsu yang membocorkan misi tersebut, tetapi belum diketahui siapa pengkhianat itu. Karena gagal dan dianggap bersalah, sebagai anggota Yakuza, Nick harus merelakan dan memotong kedua jarinya sebagai simbolisnya. Lalu Kiyoshi meminta kepada ayahnya untuk membuat hal yang sama, tetapi tidak dengan Orochi yang tidak mau memotong jarinya. Utusan keluarga dari klan Shiromatsu pergi menemui ketua klan Seizu dan memberikan potongan jari itu kepada ketua Seizu. Scene berpindah di mana Nick dan ketua Shiromatsu yang sedang mengobrol dan terungkap bahwa ada anggota Seizu di dalam klan Shiromatsu. Di sini Nick yang dianggap sebagai anjing liar yang tidak memiliki keluarga mendapat kehormatan secara resmi untuk menjadi anggota keluarga Shiromatsu atas pengabdian dan kejujurannya. Di malam hari saat perayaan minum-minum, Nick keluar dan berbicara dengan Kiyoshi tentang adiknya Mio. Kiyoshi meminta Nick untuk menjauhi adiknya karena Kiyoshi tidak ingin adiknya menikah dengan seorang Yakuza yang bisa mati kapan saja. Nick di sini meyakinkan Kiyoshi kalau dia bisa menjaga adiknya dengan aman. Tetapi Kiyoshi tidak ingin itu terjadi kepada adiknya yang masih perawan. Dan Nick berkata, Kiyoshi yang tidak bisa berkata-kata pun hanya memberikan selamat kepada Nick. Nick yang secara resmi telah menjadi seorang Yakuza mentato badannya yang ditemani oleh Mio. Dan setelahnya mereka pun main peluk-pelukan. Wow! Kemudian setelah tatonya selesai, kini Nick menjalani kehidupannya sebagai seorang Yakuza. Di sebuah kereta bersama Mio, Nick bertemu dengan salah satu anggota Seizu yang hampir membunuhnya di dermaga waktu itu. Klan Seizu mengirim anak buahnya dan orang asing dalam sebuah penawaran bisnis. Namun bagi ketua Shiromatsu, ini merupakan sebuah penghinaan baginya karena hanya mengirim anak buahnya. Orochi melihat bahwa ini waktu yang tepat untuk menerima penawaran Seizu. Tetapi ketua Shiromatsu yang memiliki prinsip tidak ingin diatur oleh keluarga Seizu. Dalam kondisi mabuk, Orochi tampak kecewa karena ketua tidak mengikuti sarannya dan mengatakan bahwa ketua terjebak dengan cara lama. Di sini juga terungkap fakta bahwa dulu sebelum jadi Yakuza, Orochi pernah dipalak dan melaporkan kepada ayahnya. Tetapi karena ayahnya mabuk, Orochi malah dihantam dengan gelas. Lalu Orochi pun menangis
menangis dan lari ke sungai sampai akhirnya dia bertemu dengan Kiyoshi di sana. Kiyoshi pun mendatangi ayahnya Orochi lalu menghantamkannya dengan sebuah pipa besi sampai kepalanya hancur, dan sejak saat itu Orochi dan Kiyoshi pun menjadi saudara. Kiyoshi pun menyuruh Orochi pulang karena sudah terlalu mabuk. Saat hendak pulang, ketua tidak mau menemuinya. Orochi yang emosi mendatangi Miu dan hampir saja memperkaosnya. Cihui, hampir aja ya. Dalam sebuah pertandingan sumo, terlihat ketua Seizu dan ketua Shiromatsu bertemu, yang dimana ketua Shiromatsu merasa tersinggung karena ketua Seizu hanya mengirim anak buahnya waktu itu. Ketua Seizu kemudian menawarkan masa pensiun yang aman kepada ketua Shiromatsu dan keluarganya karena dianggap sudah terlalu tua. Tentu saja ketua Shiromatsu yang memiliki prinsip tidak menerima tawaran tersebut karena baginya dan generasi ayahnya terdahulu, kita adalah serigala bukan anjing. Ketua Shiromatsu pun memperingati ketua Seizu agar hati-hati dalam perjalanan pulangnya. Kembali ke Nick yang sedang berjalan kembali ke markasnya, dia disapa oleh rekan tentara Amerikanya yang sedang cuti bernama Pauli. Nick memberi ucapan selamat atas kenaikan pangkatnya, dan rekannya itu ingin mampir ke tempat Nick untuk merayakannya, tetapi Nick menolaknya. Mengetahui hal itu, Paul pun mengancam Nick dengan melaporkannya ke sidang militer. Nick akhirnya mengajak Paul ke rumahnya untuk minum-minum. Dan saat Nick mengambil sebotol vodka, dia mengambil sebuah pisau lipat, dan inilah yang terjadi. What? Keesokan harinya saat ke rumah Miu, Nick mendapati wajah Miu yang terluka dan menanyakan siapa pelakunya. Tetapi Miu yang tidak ingin memberitahu malah mengatakan kalau dia hamil anak Nick dan menyuruh Nick untuk pergi dan meninggalkannya. Nick yang saat itu sudah menjadi Yakuza sejati tentu saja tidak akan berpaling. Lalu Nick pun pergi menemui Kiyoshi, kakak dari Miu, dan memberitahu bahwa Miu telah hamil dan Nick akan bertanggung jawab akan hal itu. Kiyoshi yang sudah menganggap Nick sebagai saudaranya menyuruh Nick untuk masuk, kemudian mengambil 2 samurai Daiso peninggalan ayahnya, di mana yang satu untuk bunuh diri dan yang satunya lagi untuk membunuh. Sebagai seorang kakak, Kiyoshi sudah sedari dulu menjaga Miu, dan kali ini sudah saatnya Nick yang harus melindungi Miu. Lalu Kiyoshi pun memberikan kedua samurai itu kepada Nick. Scene berpindah, dan di sini kita diperlihatkan pengkhianat Shiromatsu sebenarnya adalah Orochi yang sedang bertemu dengan ketua Seizu untuk membuat rencana dalam menghancurkan klan Shiromatsu. Keesokan harinya Nick dan Kiyoshi mengantarkan ketua Shiromatsu ke sebuah toko jas. Tidak lama kemudian Nick yang curiga mengecek ketua yang sedang berada di dalam ruangan ganti. Tanpa diduga-duga ketua hampir saja dibunuh, lalu Kiyoshi pun langsung menembaknya. Dan mereka langsung mengamankan ketua ke dalam mobil. Ketika sedang menyalakan mobil, beberapa anggota Seizu pun datang dan langsung menembak Kiyoshi hingga almarhum. Untungnya Nick dan ketua berhasil selamat. Dan saat di markas diberitahu ternyata ada 5 orang anggota yang berkhianat, termasuk salah satunya adalah Orochi. Miu yang mengetahui kematian kakaknya itu menangis histeris. Setelah itu klan Shiromatsu pun menjalankan misi balas dendam. Satu persatu para pengkhianat juga anggota Seizu dibunuh. Dan karena aksi itu Seizu mengutus seorang bocah lato-lato untuk menemui dan memberitahu ketua Shiromatsu untuk berperang secara netral dan tidak membawa senjata di sebuah dermaga untuk menyudahi perang. Sikap gentle seorang Yakuza ditunjukkan klan Shiromatsu, di mana mereka datang ke dermaga itu tanpa membawa senjata. Kemudian klan Seizu keluar lalu memperlihatkan wajah para pengkhianat itu termasuk Orochi. Ketua Shiromatsu yang masih menganggap Orochi sebagai anaknya memeluk Orochi dan menyuruhnya kembali sebelum terlambat. Namun tanpa diduga-duga Orochi malah menusuk ketua Shiromatsu. Nick dan para anggota lainnya mencoba menyelamatkan ketua, tetapi dihadang oleh para anggota Seizu yang telah menodongkan senjata. Dan dengan sombongnya Orochi mengatakan bahwa keluarga Shiromatsu telah tamat, lalu menyuruh Nick untuk meninggalkan Jepang dan menjauh dari Miu. Nick mencoba mengejar Orochi tetapi dia malah tertembak.
Kemudian terlihat para polisi yang sedang menghancurkan markas Shiromatsu. Nick yang secara sembunyi-sembunyi mendatangi rumah Mio yang sudah diawasi oleh anggota Seizo dan menjelaskan kepada Mio bahwa ketua Shiromatsu telah almarhum. Lalu Nick menyuruh Mio untuk mengemas barang-barangnya dan pergi dari sana. Keesokannya Nick menelpon si Bobouho dan meminta agar mereka menjaga Mio karena dia akan pergi ke markas Seizo. Nick berjalan ke markas Seizo dengan membawa samurai yang diberikan oleh Kiyoshi waktu itu. Dan dengan keberanian dan sikap kesatrianya, Nick datang dan mengajak Orochi bertarung. Namun Orochi menolaknya karena menurut Orochi Nick adalah orang asing dan Orochi pun mengembalikan kembali samurai itu kepada Nick. Lalu tanpa banyak bacot, Nick langsung melayangkan samurai itu ke leher Orochi yang mengakibatkan Orochi menjadi almarhum. Ketua Seizo pun menahan anggotanya dan membiarkan Nick pergi. Sesampainya Nick di sebuah tempat, terlihat Mio yang sedang dijaga oleh si Bobouho dan anggota Shiromatsu lainnya. Kemudian Nick mendapat penghormatan karena berhasil membunuh Orochi dan mengisyaratkan bahwa Nick adalah pimpinan baru klan Shiromatsu. Dan film pun tamat. Babang tampan yang aduhai cihuy jadi ingin mentato badan kayak Yakuza ya, biar keren gimana gitu. Hahaha, dasar poser. Oke, jadi sekian bacot-bacot dari Babang Tampan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke.